Shalom Bapak Ibu semuanya, suara saya terdengar dengan baik. Puji nama Tuhan. Baik, pagi hari ini saya akan membawakan satu perenungan firman Tuhan dengan judul Persembahan bagi Sang Raja. Kita sedang masuk dalam momen-momen di mana hari Natal, dan sebentar lagi juga kita akan masuk di tahun yang baru. Saat ini kita terus memperingati hari kelahiran Yesus yang datang membawa perubahan dalam dunia ini, bahkan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita semua tahu ketika kita bahas tentang Natal, tidak jauh bahas tentang Natal ini, tidak jauh dari cerita tentang orang Majus yang mencari dan menghampiri Yesus untuk menyembah Dia dan memberikan persembahan kepada Yesus. Kita bisa lihat nanti di Matius 2 ayat 9-11, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dan juga kita sering sekali merenungkan tentang kisah firman ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu dari kisah orang Majus ini, ada relevansi cerita ini dalam kehidupan kita. Sudah seharusnya bagi setiap kita, ketika kita memperingati kelahiran Yesus, seharusnya membuat setiap kita semakin mencari Dia, untuk terus menyembah Dia dan memberikan persembahan yang terbaik, persembahan yang berkenan kepada Yesus. Kita lihat ketika cerita orang Majus, dia menghampiri Yesus, dia mencari Yesus, dan dia membawa persembahan kepada Yesus. Ini dilakukan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan inilah yang bisa kita pelajari, dan inilah yang bisa menjadi relevansi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, di mana hari Natal ini seharusnya membawa setiap kita untuk semakin bangun keintiman kita dengan Tuhan. Hari Natal ini seharusnya mengingatkan setiap kita untuk kita semakin menyembah Dia dan memberikan persembahan yang berkenan, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Sang Raja yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Inilah yang seharusnya menjadi perenungan bagi setiap kita Bapak Ibu di hari Natal ini. Natal jangan hanya sekedar sebagai euforia keramaian semata, tetapi Natal seharusnya membawa setiap kita untuk semakin bangun hidup intim dengan Tuhan, semakin menyembah Dia, semakin membawa persembahan yang berkenan kepada Dia. Lewat apa? Lewat hidup kita, lewat respon kehidupan kita. Inilah yang menjadi perenungan bagi setiap kita. Sudah sampai hari ini kita memberikan persembahan yang terbaik dan berkenan kepada Yesus. Dalam Alkitab mencatat Bapak Ibu, ada beberapa hal persembahan seperti apa yang bisa kita berikan kepada Yesus Sang Raja Bapak Ibu. Alkitab mencatat dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, kita bisa sama-sama buka dalam Alkitab kita. Jika ada yang memegang Alkitab, boleh sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin buat firman Tuhan. Persembahan seperti apa Bapak Ibu yang bisa kita berikan kepada Yesus Sang Raja? Yang pertama, di ayat yang ke-1 dikatakan untuk mempersembahkan hidupmu, mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan dirimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Yang pertama adalah mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kekudusan adalah harga mati sebagai persembahan kepada Yesus. Kita mencatat persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Kekudusan adalah harga mati sebagai persembahan kepada Yesus Bapak Ibu. Allah ingin setiap kita menjaga kekudusan hidup kita sehingga hidup kita semakin berkenan kepadanya. Karena dari sinilah Bapak Ibu merupakan penyembahan kita, gaya hidup penyembahan kita kepada Allah. Dalam Amsal 4 ayat 23 sampai 27 mengatakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yesus ingin setiap kita untuk memberikan persembahan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan dengan menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Dan Alkitab Amsal mencatat bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu dalam tahun ini sedang mengalami yang namanya rasa pahit, rasa luka, rasa kecewa, bahkan rasa dengki. Hari ini di momen Natal ini, saya menghimbau, saya mengajak untuk setiap kita mari lepaskan pengampunan, supaya hati kita, hidup kita tetap bersih, hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kita semakin tetap kudus di hadapan Tuhan Bapak Ibu.
Mari lepaskan pengampunan, sehingga ketika kita nanti masuk di tahun yang baru dengan hati yang baru, hati yang benar, respon yang benar, hati yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab persembahan seperti inilah yang Tuhan inginkan keluar dari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada satu penelitian mengatakan seseorang yang mengalami Bapak Ibu, seseorang yang mengalami kepahitan terus-menerus bisa menyebabkan perasaan marah dan permusuhan yang meluas. Jika dibiarkan bisa mempengaruhi kesehatan fisik seseorang, kata Dr. Carson Roche. Jadi Bapak Ibu, mungkin hari ini di tahun ini ada yang mengalami hidup yang mulai menyimpang, ada yang mulai jauh daripada Tuhan dengan segala keadaan, segala respon lingkungan sekitar yang membuat kita akhirnya luka, yang membuat setiap kita pahit. Mari di momen Natal, di momen Natal yang hari ini Bapak Ibu, kita berikan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah. Mari kita berikan respon yang benar. Kita bawa damai dalam kehidupan kita terlebih dahulu dengan semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, supaya lewat keintiman kita inilah kita bisa memberikan persembahan yang berkenan ke hadapan Tuhan. Lewat hidup kita seperti inilah kita bisa memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab inilah yang Tuhan inginkan. Dan jangan sampai luka pahit yang kita alami ini akhirnya membawa dampak buruk kepada hidup kita sendiri, dan akhirnya juga membawa dampak buruk kepada hubungan kita dengan Tuhan. Karena ini Tuhan tidak inginkan hal seperti ini, Bapak Ibu. Mari tetap jaga hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan, supaya nanti kita masuk di tahun yang baru, kita berikan hati yang baru, kita membawa hati yang baru, hati yang lega, hati yang rela untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu, persembahan seperti apa yang bisa kita berikan kepada Yesus Sang Raja, Bapak Ibu. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Salah satu persembahan yang berkenan kepada Allah adalah dengan tidak hidup dengan paradigma dunia ini, Bapak Ibu, tetapi hiduplah dengan menggunakan paradigma yang baru, seturut dengan kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepadanya, yang sempurna kepada Tuhan. Baru-baru ini Bapak Ibu ada muncul salah satu video di Instagram saya, seorang hamba Tuhan bernama Jason Gaza menyebutkan ada beberapa hal yang tidak pernah Yesus katakan, tetapi banyak orang percaya akan apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri. Salah satunya adalah saya catat di sini, yaitu perkataan tentang ikuti kata hatimu. Yesus tidak pernah mengatakan hal tersebut. Yang Yesus katakan adalah ikuti aku, karena hati itu licik dan sangat jahat. Siapa yang bisa memahaminya? Kita lihat dari contoh tersebut, Bapak Ibu, dapat kita pastikan bahwa cara berpikir manusia lama dan baru sudah jelas berbeda. Ketika kita hidup dengan paradigma yang baru, dengan mendalami kebenaran firman Tuhan, maka kita akan hidup dengan mau dituntun akan kebenaran dan percaya akan apa yang dikatakan oleh firman. Bukan hidup dengan cara berpikir kita sendiri, melainkan hidup dengan cara berpikir dan sudut pandang firman Tuhan. Waktu itu Kak Putra pernah bahas tentang sudut pandang. Mari Bapak Ibu, di momen Natal ini kita berikan persembahan paradigma yang baru ketika nanti kita akan masuk di tahun yang baru. Paradigma yang baru saya catat di sini adalah pikiran yang mau lebih sering dituntun daripada menuntut. Sekali lagi saya katakan, paradigma yang baru adalah pikiran yang mau lebih sering dituntun oleh firman Tuhan daripada menuntut. Mungkin di tahun yang ini Bapak Ibu kita boleh melihat kembali, apakah hari-hari ini kita sering menuntut kepada Tuhan, Tuhan saya sudah beribadah, saya sudah rajin sekali saat teduh, saya sudah rajin sekali doa pagi, kenapa hidup saya masih begini-begini saja, kenapa saya masih mengalami sakit, kenapa saya masih mengalami kesulitan, kenapa keluarga saya masih hancur. Tapi pada hari ini mari kita perbaharui paradigma kita, kita berbaharui paradigma kita dalam firman, kita tundukkan paradigma kita di dalam kuasa firman Tuhan, supaya kita jauhkan segala pikiran-pikiran yang menuntut Tuhan, dan kita mau semakin dituntun oleh Tuhan. Paradigma yang baru bisa kita peroleh ketika kita semakin mendalami firman Tuhan. Ketika kita semakin mendalami firman Tuhan, kita bisa sadar bahwa kita tahu bahwa segala sesuatu Tuhan ambil kendali dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa berkata Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Bukannya kita menuntut Tuhan, kenapa Tuhan hidupku seperti ini di tahun ini, kenapa banyak sekali kegagalan yang aku alami hari ini. Tapi mari pada pagi hari ini melalui momen Natal ini Bapak Ibu,
Kita berikan persembahan kepada Tuhan melalui paradigma kita yang baru, dengan terus mau dituntun oleh kuasa firman Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Mari pada hari ini kita bisa semakin memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup kita, lewat paradigma kita. Dan ketika nanti kita masuk di tahun yang baru, kita masuk dengan respon yang benar. Tahun yang baru, respon yang baru. Jangan sampai kita masuk nanti di tahun yang baru dengan respon yang lama. Respon yang mau menuntut Tuhan atas keadaan kita. Respon yang terus menuntut Tuhan atas kesulitan kehidupan kita. Mari pagi hari ini, perenungan singkat yang bisa saya berikan untuk setiap kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan lewat hidup kita, hidup yang berkenan, hidup yang kudus, dengan menjaga hati kita supaya hati kita tetap bersih, hati kita tidak mengalami kepahitan, kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, karena itulah persembahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kedua, kita berikan persembahan melalui paradigma kita yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang menjadi paradigma Tuhan, apa yang menjadi sudut pandang firman Tuhan ketika kita mengalami segala sesuatu dalam kehidupan kita, sehingga kita masuk nanti di tahun yang baru dengan hati yang benar, hati yang sehat, pikiran yang baik, sehingga hanya Yesus menjadi fokus kehidupan kita, sehingga iman kita semakin terus dibangun di tahun yang baru nanti. Dan kiranya ini bisa menjadi perenungan singkat. Minta maaf Bapak Ibu, saya lagi mengalami tidak enak tenggorokan, jadi agak sedikit terhalang, tapi kiranya ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita, dan ini bisa menjadi perenungan yang bisa membangun semakin kehidupan kita di tahun yang baru nanti. Dan di momen yang Natal ini, mari terus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita lepaskan momen ini hanya sekedar lalu saja, tapi lewat momen ini kita kembali disadarkan bahwa Tuhan lebih daripada segalanya. Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita.